Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Semoga kita senantiasa dilindungi Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya kita hari ini akan belajar akidah akhlak lagi. Materinya tentang apa ya? Oke, dengan Ustazah Lili kita akan belajar akidah akhlak. Materinya hari ini tentang sikap terpuji. Sebelumnya silahkan disiapkan dulu alat pensil, alat menulisnya, pensilnya, bukunya, semuanya. Jika ada hal yang perlu dicatat, silahkan teman-teman bisa mencatatnya. Kita simak ya materi hari ini. Sikap terpuji atau akhlak terpuji yang harus kita miliki sebagai seorang siswa SDIT Baitul Quran. Apa yang pertama? Yaitu sikap hormat dan patuh. Apa ya artinya hormat dan patuh? Nah teman-teman, ketika kita mengatakan hormat dan patuh, pastinya ada dua hal yang harus kita cermati, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan tambahan satu lagi, bagaimana kita menghormati teman kita. Nah, yang pertama kepada orang tua. Akhlak terpuji terhadap orang tua yang pertama senantiasa mengikuti nasihat orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita memberikan nasihat apapun itu, silahkan kita bisa mengikutinya. Mendoakan orang tua kita, setiap habis sholat kita doakan. Bagaimana bunyinya doa untuk orang tua? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berkata lemah lembut. Jadi jangan sampai kasar kepada orang tua dan membantu orang tua tanpa disuruh sekalipun. Jadi harus senantiasa membantu orang tua meskipun orang tua kita tanpa menyuruh kita. Lalu akhlak yang harus dihindari bagaimana Ustazah? Yang pertama berkata Jadi tadi kalau kita mengatakan bahwa kita harus berlemah lembut kepada orang tua, ternyata di Al-Quran itu sudah jelas kata-kata saja itu tidak boleh. Apalagi ketika kita mengatakan hal yang kasar, hal yang kotor, terus mengindahkan panggilan orang tua, kita tidak mau mendengarkan panggilan orang tua. Nah itu yang harus kita hindari. Terus selanjutnya juga membentak orang tua. Nauzubillah min dzalik. Terus selain itu kita cemberut terhadap orang tua itu juga nggak boleh. Jadi cemberut kepada orang tua itu ternyata juga nggak boleh ketika kita mengatakan bahwa kita menghormati orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan sampai menyusahkan orang tua dengan misalkan kita banyak sekali keinginannya, sehingga itu menjadi suatu permasalahan untuk orang tua kita, untuk diri kita, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selain itu juga terhadap guru. Bagaimana kalau kita berakhlak yang baik terhadap guru? Yang pertama, ketika bertemu dengan guru, ucapkan salam terlebih dahulu. Jangan malah sembunyi ya. Ucapkan salam dimanapun bertemu dengan ustazah, ustadz, selalu ucapkan salam dan tersenyum. Memuliakan guru, tidak mencaci guru. Tidak mencaci itu maksudnya seperti apa ustazah? Misalkan kita, ustadz ini kalau nerangkan nggak enak ya, ustazah ini nggak enak ya, dan seterusnya. Itu termasuk salah satu mencaci guru, dan itu tidak boleh. Terus memperhatikan penjelasan guru. Jadi ketika ustazah menjelaskan, kita harus memperhatikan ya, dan fokus ketika kita belajar, mentaati peraturan dan patuh, mengerjakan tugas pada tepat waktu. Jadi kalau ada tugas online, ada tugas yang harus segera dikumpulkan, semuanya harus dikerjakan dengan tepat waktu dan bertanya jika kurang jelas. Apalagi dengan kondisi teman-teman belajar dari rumah, pastinya pada bingung, ini gimana ya caranya ya. Nggak apa-apa, telepon ustadzahnya, video call ustadzahnya. Ustadz saya nggak bisa yang ini, gimana? Ustazah saya nggak bisa yang ini, bagaimana? Daripada nanti ketika kalian mau ujian bingung ya, lebih baik bertanya ketika kita tidak bisa. Nah selanjutnya yaitu hormat kepada teman. Bagaimana ya cara kita menghormati teman kita? Yang pertama,
pertama, jika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, maka kita harus membantunya. Jadi membantu teman kita, tidak menyinggung perasaan teman. Jadi hati-hati ketika kita berbicara. Jangan sampai teman kita merasa tersakiti dengan pembicaraan kita, tidak menghina teman dan keluarga teman kita. Dan jangan lupa tidak jahil. Jadi jangan suka ngerjain temannya, ya. Itu salah satu akhlak terpuji kepada teman. Lalu apa sih manfaatnya ketika kita mempunyai sikap hormat tadi? Yang pertama tentunya kita akan menjadi, hidup kita menjadi rukun, ya. Nggak ada yang namanya pertengkaran, semuanya rukun, damai, dan kemudian dihormati orang lain dan menimbulkan empati, rasa peduli orang lain terhadap diri kita. Selain itu juga kita terhindar dari sifat sombong. Nah teman-teman, selain itu apa saja manfaat kita memiliki sikap patuh? Yang pertama tentunya kita disayangi orang lain, entah itu orang tua kita, entah itu guru kita, saudara-saudara kita yang lainnya, semuanya pasti akan menyayangi kita. Terus yang kedua, hidup kita menjadi aman dan tertib. Misalkan kita patuh terhadap aturan yang ada di masyarakat, patuh terhadap aturan yang ada di jalan raya dan seterusnya, kita akan menjadi aman. Nah selanjutnya, permudah segala urusan. Nah kalau kita misalkan patuh terhadap segala aturan yang ada, maka akan mempermudah setiap urusan yang kita miliki. Dan juga termasuk terhindar dari sifat-sifat sombong. Nah terakhir itu saja ya dari Ustazah Lili. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan jangan lupa menjadi anak yang senantiasa menghormati dan patuh terhadap segala aturan yang baik yang sudah Allah tetapkan, Rasulullah tetapkan, bahkan aturan yang ada di sekolahan maupun masyarakat dan seterusnya. Terus semangat belajar, jangan lupa senantiasa tingkatkan ibadah kalian dan jangan lupa untuk senantiasa kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita doakan semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.